pertobatan itu bukan dari luar. Pertobatan itu dari dalam, saudara. Ketika kita sadar akan dosa, baru kita bisa bertobat, saudara. Bro Arif, sudah waktu ibadah online lagi nih. Sudah cek sinyalnya belum? Tenang saja, sudah siap, aman. Wah, ada apa lagi nih? Kuotanya habis, Bro Arif. Aku beli dulu di planet sebelah ya. Starkit di rumah, ayo ikutan ibadah online Starkit. Starkit, let your light so shine. Kisah kemuliaannya Tuhan, kisah keindahannya Tuhan melalui hidupku, cerita hidupku, harusnya ujung-ujungnya yang dilihat itu bukan aku, tapi itu Tuhan. Selamat hari Minggu Jemaat MBC Jakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Tony Suwardi dengan tema Winning the Empty Hearted. Kita akan belajar bagaimana caranya memenangkan mereka yang hatinya kosong. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan nikmati hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudara percaya bahwa nama Yesus nama yang berkuasa, amin. Mari kita bersorak, menyatakan hanya nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku,
Nama Yesus yang membebaskan kami. Nama di atas segala nama. Haleluya. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Amin, amin. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Hai, haleluya. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang memberi kemenangan, nama yang begitu indah dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of
worship you. We worship you, Lord. Oh, that could not hold you, the filter before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Ooh, we worship you, Jesus. Your name is powerful. Your name is wonderful. Your name
Selamat berjumpa kembali saudara di dalam ibadah online MDC Jakarta. Kami terus berdoa untuk kehidupan saudara semua, supaya saudara tetap sehat, tetap mengasihi Tuhan, dan tetap kuat di dalam iman saudara. Nah saudara, di dalam Alkitab ada beberapa kisah yang bersifat anonim, artinya tidak ada namanya. Contoh di dalam Perjanjian Lama, saudara ingat kisah tentang Jenderal Naaman yang disembuhkan dari sakit kusta. Pada saat itu saudara, sakit kusta sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Bahkan seringkali sakit kusta dihubungkan dengan dosa. Apa yang terjadi dengan Naaman saudara? Dia disembuhkan ketika dia datang ke Samaria dan bertemu dengan seorang nabi. Dan apa yang menyebabkan Jenderal Naaman bisa datang ke Samaria dan ketemu nabi tersebut saudara? Rupanya ada seorang budak kecil yang tinggal di rumah Naaman, dan ketika tahu tuannya menderita sakit kusta, dia bicara kepada istri Naaman dan berkata, kalau tuan mau sembuh, datanglah ke Samaria dan ketemulah dengan seorang nabi, pasti tuan akan sembuh. Saudara, ternyata Naaman mengikuti saran dari budak kecil itu dan akhirnya dia sembuh. Di dalam Perjanjian Baru juga ada sebuah kisah yang luar biasa, bagaimana Yesus membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan untuk mencukupkan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan belum termasuk anak-anak. Jadi jumlahnya mungkin kurang lebih 15.000 sampai 20.000. Murid-muridnya mengusulkan agar mereka pulang atau pergi ke desa terdekat untuk mendapatkan makanan. Tetapi Yesus berkata, jangan, berikan mereka makan. Dan murid-muridnya berkata, enggak ada makanan di sini. Uang pun enggak cukup untuk membeli roti. Akhirnya Andreas menemukan seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Kita tidak tahu siapa nama anak tersebut. Tetapi Alkitab mencatat ketika anak itu rela memberikan 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus mendoakan, saudara, terjadi mujizat yang luar biasa. Nah, saudara, hari ini kita akan menelusuri sebuah kisah yang cukup panjang, ada 42 ayat. Kisah tentang seorang perempuan yang juga tidak disebutkan namanya, tapi disebut hanya perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub dan akhirnya mengalami perjumpaan dengan Yesus dan hidupnya diubahkan secara luar biasa. Bahkan dia menjadi penginjil tanpa nama yang sangat dipakai Tuhan memenangkan satu kota, Samaria. Sangat luar biasa sekali. Namun sebelum kita melanjutkan kisah ini, mari kita bersama-sama berdoa, meminta Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerti bagian dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Hari ini kami mau Tuhan belajar mendengarkan firman-Mu, belajar untuk mengerti apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami, supaya kami belajar Tuhan untuk taat kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Taat melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami mau buka hati kami supaya Roh Kudus menjamah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, kita akan membahas kisah perempuan Samaria ini menjadi 4 bagian karena ayatnya begitu panjang. Saya tidak akan bacakan semua ayat tersebut, tapi per bagian saya akan menyebutkan ayat-ayat yang mendukung bagian tersebut. Yang pertama, mengapa Yesus harus melintasi kota Samaria? Dan yang kedua, siapa dan bagaimana perempuan Samaria itu? Dan yang ketiga, bagaimana strategi Yesus untuk memberitakan kabar baik kepada perempuan Samaria itu? Dan yang terakhir, yang keempat adalah respon daripada perempuan Samaria. Saudara, bagian yang pertama, mengapa Yesus harus melintasi daerah Samaria? Ada 2 alasan saudara, yaitu yang pertama adalah alasan geografis dan yang kedua adalah alasan teologis. Namun sebelumnya saya akan membacakan Yohanes pasal yang keempat, ayat 1-4. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, alasan yang pertama adalah alasan geografis. Memang saudara, secara jarak
dan waktu akan lebih singkat kalau Yesus dari Yudea mau ke Galilea melewati Samaria. Jadi kalau melewati jalur yang biasa dia akan mutar dan agak panjang, saudara. Namun saudara, hal ini tidak lazim karena bagi orang Yahudi suatu yang tabu, apalagi rabi, saudara. Yesus adalah seorang rabi, tabu untuk melewati kota Samaria. Karena Samaria ini dianggap orang-orang yang kafir yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Gary Embers berkata, saudara, rute ini memang bukan jalan yang biasa bagi orang Yahudi untuk berjalan antara Yudea dan Galilea. Walaupun itu lebih cepat, tapi tidak menjadi pilihan bagi orang Yahudi yang sangat agamawi. Jadi alasan ini tidak masuk akal, saudara. Yang kedua adalah alasan teologis. Apakah itu alasan teologis? Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata begini, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saudara, ini lebih masuk akal. Jadi kenapa Yesus harus melewati daerah Samaria? Karena ada kehendak Allah di situ. Ada kehendak Allah. Kehendak Allah adalah apa, saudara? Supaya ada orang yang diselamatkan. Bukankah kehendak Allah supaya setiap orang diselamatkan? Jadi Yesus melintasi Samaria ke kota Sikar karena di situ ada kehendak Allah untuk menyelamatkan seorang perempuan Samaria itu, saudara. Dan yang kedua, kita lihat bahwa kehendak Allah itu ternyata harus dilakukan. Ada banyak orang berkata begini, saya udah doa kok, saya udah doa buat kota tersebut, saya udah doa buat suku tersebut. Saudara, doa saja nggak cukup. Harus ada upaya untuk memberitakan Injil. Dan memang upaya ini nggak mudah, melelahkan. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal yang keempat, saudara, Yesus tiba di kota Sikar dalam keadaan letih, dalam keadaan capek, saudara. Dia duduk dekat sumur Yakub. Sementara murid-muridnya, seluruh murid-muridnya, saudara, disuruh membeli makanan. Ini juga menarik, saudara. Kenapa 12 muridnya, seluruh murid-muridnya disuruh membeli makanan? Bukankah bisa saja menyuruh 2-3 orang, yang lain tetap bersama Yesus? Tapi di sini adalah rencana Tuhan untuk Yesus secara pribadi, secara one on one ketemu dengan perempuan Samaria. Dan yang ketiga, saudara, kehendak Allah itu harus diselesaikan. Dan kita bersyukur Yesus adalah teladan yang telah menyelesaikan kehendak Allah untuk menyelamatkan setiap orang, saudara. Jadi ini alasan yang sangat masuk akal sekali. Alasan teologis, karena Tuhan Yesus ingin menyelamatkan perempuan Samaria. Nah, siapakah perempuan Samaria itu sampai Yesus harus mampir di Samaria? Dan bagaimana keadaan perempuan Samaria ini, saudara, secara jasmani maupun di dalam status sosialnya? Saudara, ada 3 keadaan yang sepertinya kurang menguntungkan bagi perempuan Samaria ini, saudara. Yang pertama, gendernya adalah perempuan. Nah, saudara, sistem patrilineal, saudara. Jadi kekerabatan pada zaman itu, saudara, garis keturunan ditentukan oleh laki-laki. Sama seperti kalau di Indonesia, suku Batak, itu keturunan laki-laki. Chinese juga keturunannya, saudara, garis keturunannya dari laki-laki. Marga itu diberikan kepada laki-laki, saudara. Itu yang pertama, ya, keadaan atau gender sebagai perempuan. Yang kedua, Samaria. Udah perempuan, yang kedua Samaria lagi. Kita tahu Samaria ini bukan orang asli Israel. Ini mix, campuran antara Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Pada waktu bangsa Samaria diambil alih oleh kerajaan Asyur, saudara. Sehingga Samaria dianggap warga kelas 2. Bahkan untuk ibadah pun mereka nggak boleh, saudara, pergi ke Yerusalem. Dan yang ketiga, saudara, keadaan perempuan ini dikenal sebagai perempuan yang nggak benar. Amoral, saudara. Jangankan orang Yahudi, saya percaya perempuan-perempuan Samaria pun nggak mau ketemu dengan si perempuan Samaria ini, saudara. Ya, karena takut mungkin suaminya nanti diambil orang, saudara. Kita tahu bahwa perempuan Samaria ini hidup bersama-sama dengan suami orang, dengan laki-laki yang bukan suaminya. Dan ini bukan yang pertama, tetapi sudah yang ke-6, saudara. Itu keadaan jasmani dan status sosial dari perempuan Samaria. Nah, bagaimana dengan keadaan hati dari perempuan Samaria ini? Kita lihat dari Yohanes 4 ayat yang ke-15. Yohanes 4 ayat 15 berkata begini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan,
berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, saya yakin ini bukan hanya sekedar haus secara jasmani. Ini merupakan satu pernyataan yang muncul dari hatinya, saudara. Bahwa dia ingin ada sesuatu yang memuaskan hidupnya. Sehingga dia nggak perlu lagi mencari hal-hal yang memuaskan hidupnya, saudara. Blaise Pascal menggolongkan orang itu menjadi dua golongan, saudara. Yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kenapa mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan? Karena mereka sudah mengenal Tuhan. Ada hati mereka, ada the black hole, ruang hampa di dalam hidup mereka yang sudah diisi oleh Tuhan sendiri. Sehingga golongan yang pertama ini adalah orang-orang yang sudah dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan karena mereka sudah mengenal Tuhan. Tuhan ada di dalam hati mereka. Yang kedua adalah golongan orang yang sungguh-sungguh, perhatikan saudara, sungguh-sungguh mencari Tuhan juga. Tapi mereka belum mengenal Tuhan. Saudara, banyak sekali pada banyak orang pada hari-hari ini, mereka sebetulnya sungguh-sungguh mau cari Tuhan, tapi salah jalan gitu, saudara. Mereka pikir Tuhan itu ada di dalam kekayaan. Mereka pikir Tuhan itu ada di dalam kepuasan seksual. Dan itu banyak pada zaman-zaman hari ini. Nah, saudara, termasuk perempuan Samaria ini, saudara, hidupnya kosong, hatinya kosong. Dia nggak pernah puas di dalam kehidupannya. Laki-laki pertama cerai, laki-laki kedua cerai, laki-laki ketiga putus, laki-laki keempat cerai, laki-laki kelima, dan yang ada bersama dia adalah laki-laki yang keenam dan juga bukan suaminya. Dan saudara, ciri dari orang yang hatinya kosong itu, saudara, dia nggak pernah merasakan kepuasan walaupun dia mendapatkan lebih. Saya ulangi, saudara, orang itu nggak pernah merasakan puas walaupun dia mendapatkan lebih gitu ya. Artinya dia dapat satu, wah pertama sepertinya puas. Tapi lama-kelamaan ya biasa aja. Dia dapatkan dua, wah senang dapat dua, saudara. Misalnya punya 2 rumah, dia senang. Punya 2 mobil, dia senang. Tapi lama-kelamaan ya biasa aja, saudara. Jadi apa yang bukan Tuhan, sesuatu yang bukan Tuhan, itu nggak pernah memuaskan kehidupan kita. Ada satu hukum, waktu saya belajar di kuliah di Fakultas Ekonomi, ada satu hukum yang bernama hukum kepuasan yang semakin berkurang. Contoh, kalau saudara lapar, ya, saudara dikasih buah apel, wah senang banget. Makan 1 apel, wah senang. Kayaknya kurang, dikasih 2 apel, saudara. Saudara bisa menikmati apel yang kedua. Ya, mungkin karena tubuh saudara cukup besar, 2 apel nggak cukup. Dikasih apel yang ketiga, masih enak, saudara. Tapi bayangkan kalau saudara disuruh menghabiskan 2 kilo apel. Kepuasannya bukan semakin bertambah, tetapi kepuasannya semakin berkurang. Nah, inilah yang dialami, saudara, oleh perempuan Samaria ini. Dia nggak pernah puas. Karena yang mengisi hatinya itu bukan Tuhan. Sesuatu yang bukan Tuhan ketika mengisi hati kita nggak pernah akan memuaskan hidup kita. Yang ketiga, saudara, saya ingin membagikan bagaimana caranya. Ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana caranya Yesus bisa memberitakan kabar baik kepada perempuan Samaria ini. Ada 5 cara atau strategi Yesus memberitakan kabar baik kepada perempuan Samaria ini. Yang pertama, saudara, membangun hubungan persahabatan. Membangun hubungan persahabatan dengan apa, saudara? Dengan cara komunikasi yang umum, komunikasi yang sehari-hari. Yesus berbicara tentang apa? Air. Air adalah sesuatu kebutuhan yang biasa, kebutuhan sehari-hari. Nggak aneh kalau orang haus mintanya air, saudara. Dan Yesus memintanya juga dengan sangat apa? Dengan sangat sopan sekali, ya. Sebagai orang Yahudi yang bicara kepada orang Samaria, saudara, dia sangat sopan sekali meminta kepada perempuan Samaria, berilah aku air. Sehingga perempuan Samaria ini cukup kaget sebetulnya. Sampai dia bilang, kenapa orang Yahudi kok minta sama saya? Harusnya orang Yahudi nggak ngomong sama orang Samaria. Karena orang Yahudi itu warga kelas 1, orang Samaria warga kelas 2. Kayaknya nggak layak untuk minta-minta seperti itu, saudara. Kita lihat di sini, cara yang pertama adalah membangun apa, saudara? Hubungan.
membangun hubungan. Saya ingat, saudara, saya suka badminton, saudara. Saya senang badminton. Dan salah seorang jemaat kita, Pak Iwan, saudara. Pak Iwan yang tinggal di BSD. Saya lupa, udah lama sekali. Sebelum dia bergabung di dalam gereja MDC, saya ketemunya di lapangan badminton, saudara. Sama-sama senang badminton. Dan tiba-tiba di tengah-tengah jeda bermain badminton menunggu giliran yang berikutnya, sambil ngobrol-ngobrol biasa, tiba-tiba saudara dia cerita tentang mimpinya yang dia alami, saudara. Rupanya dia mengalami mimpi tentang bagaimana Yesus disalib, saudara. Dan pada waktu itu dia bertanya artinya, dia ceritakan mimpinya, lalu secara singkat saudara saya jelaskan. Dan kemudian itu menyambung lagi minggu depan lagi, saudara. Akhirnya, saudara, Pak Iwan bisa percaya Yesus dan bisa menerima Yesus. Dan saat ini sudah berjemaat bersama-sama dengan kita semua. Jadi, saudara, bangunlah persahabatan. Jangan langsung ngomong tentang dosa. Jangan langsung tentang agama. Tetapi berbicaralah tentang hal-hal yang umum, hal-hal yang biasa, saudara. Yang kedua, saudara, belokkan ke hal-hal yang rohani. Jadi pembicaraan itu kita bisa belokkan, arahkan ke hal-hal yang rohani. Di dalam ayat yang ke-10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi Yesus membelokkan dari pembicaraan tentang air, saudara, kepada hal-hal yang sifatnya rohani, yaitu apa? Karunia Allah, anugerah Allah, saudara. Dan perempuan Samaria ini terpancing, saudara, dengan ucapan Yesus itu, karena rupanya perempuan Samaria ini seperti yang saya katakan bukan nggak tahu soal tentang hal-hal rohani. Dia tahu orang Yahudi tempat ibadahnya di Yerusalem. Dia tahu orang Samaria beribadah di gunung ini. Dia tahu tentang penyembahan, saudara. Jadi Yesus memancing, mengalihkan pembicaraan dengan perempuan Samaria ini ke hal-hal yang sifatnya rohani, yaitu tentang karunia Allah. Dan ini, saudara, membuat dia menjadi penasaran, saudara. Membuat dia pingin mendapatkan karunia Allah itu. Jadi pancingnya kena, saudara. Yang ketiga, strategi yang ketiga adalah, saudara, sadarkan tentang dosa. Coba saudara perhatikan, ini menarik sekali. Jadi bukan menghakimi perempuan itu bahwa dia adalah orang berdosa, tetapi menyadarkan perempuan itu bahwa dia hidup di dalam dosa. Beda sekali, saudara, antara menyatakan kesalahan dan menyalahkan, itu beda sekali. Saya ingin kita melihat firman Tuhan di dalam ayat yang ke-16, ayat 17 dan ayat 18. Memang ada cukup banyak ayat hari ini, saudara. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Perhatikan, saudara, Yesus tidak menyanggah perkataan perempuan ini, tetapi Yesus berkata, tepat katamu. Artinya betul bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi Yesus tidak menyalahkan perempuan ini, saudara. Kita kadang-kadang cenderung menyalahkan orang, saudara. Kita tahu orang itu sudah berdosa, lalu kita bilang, kamu si dosa, pantas kamu kecelakaan, kamu si dosa, pantas kamu sakit, nggak sembuh-sembuh, kamu si dosa, pantas ekonomi kamu bangkrut. Nah, saudara, seringkali kita berbuat seperti itu. Saya sangat amazed dengan apa yang dilakukan Yesus. Kita harus mencontoh apa yang dilakukan Yesus. Dia tidak menyalahkan perempuan itu, tapi dia menyatakan kesalahan perempuan itu. Ada satu ayat yang sangat menarik di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 tentang fungsi dari firman Tuhan. Saya ingin kita memperhatikan ini, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya firman Tuhan,
memang bermanfaat untuk yang pertama mengajar. Dan yang kedua, ini yang saudara harus perhatikan, untuk menyatakan kesalahan. Ya, sekali lagi saya ulangi, untuk menyatakan kesalahan, bukan untuk menyalahkan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, ketika kita memberitakan Injil, ini yang harus menjadi motivasi kita. Kita ingin mengajar mereka, kita ingin menyatakan kesalahannya, bukan menyalahkan, saudara. Kita ingin memperbaiki kelakuannya, dan kita ingin mendidik orang tersebut dalam kebenaran. Yang saya ingin garis bawahi dalam hal ini adalah menyatakan kesalahan. Dalam terjemahan NLT, saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan to make us realize what is wrong in our lives. Saya ulangi, to make us realize what is wrong in our lives. Untuk menyadari kesalahan kita. Nah, saudara, Tuhan ingin menyadarkan kesalahan dari perempuan Samaria ini, saudara. Dia tidak menghakimi, tapi dia ingin perempuan itu sendiri sadar apa yang sedang terjadi dalam hidupnya itu adalah sesuatu yang salah. Ini sangat luar biasa. Kesadaran muncul dari dalam, saudara. Bukan dipaksakan dari luar, bukan diancam. Tetapi kesadaran itu muncul dari dalam. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Makanya pertobatan itu bukan dari luar. Pertobatan itu dari dalam, saudara. Ketika kita sadar akan dosa, baru kita bisa bertobat, saudara. Kalau kita nggak sadar, nggak mungkin kita bertobat. Ingat tentang perumpamaan anak bungsu yang mengambil bagian hartanya, lalu pergi meninggalkan rumah bapaknya, saudara. Dia habiskan semua hartanya, dia berfoya-foya, dia berpesta, sehingga akhirnya dia jatuh miskin. Dan ketika jatuh miskin, ketika dia merenungkan kehidupannya, saudara, tiba-tiba dia ingat di rumah bapaknya, karyawan-karyawan bapaknya itu masih makan makanan yang layak. Sedangkan dia, saudara, waktu itu kerja di peternakan babi. Dan dia diberi makan sisa daripada makanan babi itu. Dia mulai sadar betapa sialnya hidupnya, betapa buruknya hidupnya, saudara, dibandingkan dengan karyawan ayahnya yang masih makan secara layak, saudara. Dan ketika dia sadar, saudara, dia mengambil langkah untuk kembali ke rumah bapaknya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yesus kepada perempuan Samaria. Kita jangan paksakan untuk orang bertobat, saudara. Tapi kita bisa memberikan sesuatu, menyampaikan sesuatu, sharing sesuatu, sehingga orang ini menyadari bahwa hidupnya sedang di luar jalur kebenaran. Itulah strategi yang ketiga yang dilakukan oleh Yesus kepada perempuan Samaria. Strategi yang keempat, saudara. Setelah perempuan ini sadar akan kesalahannya, saudara, yang keempat, Yesus memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada perempuan ini supaya dia bisa mendapatkan anugerah keselamatan dan hidupnya menjadi lebih baik. Saya ingin mengajak saudara melihat dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Yesus memberikan solusi, saudara. Solusinya apa? Untuk perempuan ini bisa keluar dari kehidupan yang berdosa. Untuk perempuan ini mengalami peningkatan di dalam kelakuannya, perbaikan di dalam kelakuannya, saudara. Yesus berkata, "Percayalah kepadaku." Nah, saudara, ini merupakan solusi. Seringkali kita membuat orang sadar akan dosa, tapi kita tidak memberikan solusi buat mereka.
Beda dengan Yesus. Yesus selalu menyadarkan orang akan dosa, tetapi dia juga memberikan solusinya kepada orang tersebut, saudara. Yaitu apa? Percayalah kepadaku. Yesus katakan percaya kepadaku. Kalau percaya kepadaku, engkau akan mengalami sebuah perubahan di dalam hidupmu. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan menjadi penyembah-penyembah yang Tuhan inginkan, yang Bapa kehendaki. Yaitu penyembah-penyembah yang bukan formalitas, bukan penyembah-penyembah yang sekedar ibadah-ibadah seperti biasa, tetapi yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Artinya saudara, satu penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, satu penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah solusi yang Tuhan tawarkan kepada perempuan Samaria ini, saudara. Percaya kepadaku. Percaya, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Itu kata Tuhan Yesus, saudara. Nah saudara, ini strategi yang keempat yang disampaikan oleh Yesus untuk membuat perempuan Samaria ini menjadi orang yang menerima anugerah Tuhan. Yang kelima, saudara, strategi yang kelima, tunjukkan keselamatan. Upayakan keselamatan itu untuk perempuan Samaria itu, saudara. Tadi sudah ditawarkan, percayalah kepadaku. Tapi bagaimana caranya? Di dalam ayat 25 dan ayat 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu, ini sudah dengar baik, bahwa Mesias akan datang. Perempuan itu tahu Mesias akan datang. Jadi dia ini orang yang sebetulnya cari Tuhan tapi salah alamat, saudara. Yang disebut juga Kristus, dia tahu persis, saudara. Mesias itu adalah Kristus. Dan apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat yang ke-26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah saudara, yang kelima, ini penting banget, saudara, penting sekali. Kalau kita sudah melakukan strategi satu, membangun hubungan, kita melakukan strategi yang kedua, mengalihkan ke hal-hal yang rohani, yang ketiga kita menyadarkan akan dosa, dan yang keempat kita menawarkan solusinya, saudara, jalan keluarnya. Jangan lupa yang kelima, karena tanpa yang kelima ini, apa yang saudara lakukan sia-sia. Yang kelima adalah apa? Tawarkan keselamatan itu, tunjukkan keselamatan itu. Untuk buat keputusan menerima anugerah keselamatan. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, yang tahu bahwa Mesias yang akan menyelamatkan, yang tahu bahwa Mesias itu adalah Kristus. Dia tahu itu semua, tetapi Yesus menunjukkan dirinya. Dan dia berkata, akulah dia, saudara. Ini yang kelima, strategi yang kelima. Dan hal yang kelima ini sangat penting sekali. Kita harus menantang orang itu. Yesus menantang perempuan itu untuk menerima keselamatan dari Yesus. Nah saudara, itulah 5 strategi yang Yesus lakukan untuk memberitakan kabar baik. Bagaimana menurut saudara? Luar biasa kan saudara? Indah sekali, manis sekali, cantik sekali permainan atau pemberitaan Injil dari Yesus. Kita perlu mencontoh saudara, strategi yang Yesus lakukan ini kepada orang yang mengalami hati yang kosong dan hati yang hampa. Nah bagaimana saudara respon dari perempuan Samaria ini? Ada 3 respon. Yang pertama, Alkitab katakan saudara, dia tinggalkan tempayannya yang kosong itu. Karena dia belum mengisi tempayannya, dia bercakap-cakap dengan Yesus, saya rasa cukup lama saudara. Dia belum sempat menimba air dan mengisi tempayannya itu, jadi tempayannya masih kosong. Tetapi dia tinggalkan tempayannya itu, yang masih kosong itu. Kenapa saudara dia tinggalkan tempayannya yang masih kosong? Kenapa dia tinggalkan tempayannya yang masih kosong? Padahal tujuan dia datang ke sumur itu adalah untuk mengambil air, saudara. Tapi pernahkah saudara berpikir kenapa dia tinggalkan tempayan itu, saudara? Karena saudara, hatinya telah dipenuhi oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi saya ulangi, tempayannya dia tinggalkan saudara. Yang masih kosong itu, dia nggak peduli lagi. Kenapa? Karena hatinya sudah diisi
oleh Allah Sang Pencipta itu. Saudara, kalau kita masih belum terisi hati kita oleh Allah, kita masih sibuk untuk mengisi tempayan-tempayan kita yang kosong. Kita masih sibuk mungkin mengisi hati kita yang kosong dengan banyak hal dalam hidup kita yang kita anggap itu adalah Tuhan. Mungkin sibuk dengan pekerjaan, even itu pelayanan, saudara. Kita masih sibuk dengan hal-hal tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini luar biasa. Dia tinggalkan tempayan yang kosong itu. Karena hatinya sudah dipenuhi oleh kasih yang ajaib, kasih yang luar biasa itu. Dan yang kedua, saudara, perempuan itu pergi meninggalkan tempayannya, pergi ke kota Sikar, bertemu dengan banyak orang yang biasanya dia nggak mau ketemu, dia malu, saudara, dia minder, tapi dia pergi dan memberitakan kesaksiannya, menceritakan kesaksiannya kepada begitu banyak orang. Dan yang luar biasanya, saudara, perempuan lain yang mungkin dulu takut suaminya diambil oleh dia, menjadi percaya kepada perkataan perempuan itu. Dan bukan hanya percaya kepada perkataan perempuan itu, dia percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, perempuan ini bukan hanya berhenti menceritakan kesaksiannya, tapi dia juga membawa orang-orang itu ketemu langsung dengan Yesus. Ini gak kalah penting, saudara. Jangan bawa orang itu kepada kita, tapi bawa orang itu kepada Yesus. Supaya mereka berjumpa dengan Yesus. Saya akhiri dengan kesaksian dalam hidup saya, saudara. Saya pernah mengalami yang namanya kekosongan hati. Usia 12 tahun, saudara, usaha papi saya bangkrut sebagai grosir batik pada waktu itu. Dan sebagai anak laki pertama, walaupun saya anak 5, tapi anak laki pertama, saya minder banget, saudara. Sebagai seorang remaja, yang lain teman-teman saya pada waktu SMP udah mulai punya motor, saya nggak punya motor, saudara. Saya ingat sekali satu-satunya peristiwa di mana saya sempat seperti ya nggak seneng dengan papi saya, sedikit cekcok dengan papi saya, itu cuma masalah itu aja. Karena papi saya orang yang begitu baik, sabar sekali. Tapi satu-satunya peristiwa di mana saya seperti marah dengan papi saya ketika SMP itu saya minta dibeliin motor dan dia bilang, papi nggak punya duit untuk beli motor. Akhirnya, saudara, sejak kelas 6 SD, 12 tahun, hati saya kosong, saya tinggalkan gereja, saya nggak mau ikut sekolah minggu, dan saya mulai sibuk dengan klub badminton. Waktu itu saya masuk klub badminton, saya ikuti beberapa kejuaraan di Jakarta Pusat, walaupun nggak pernah juara, saudara, paling masuk 8 besar. Tapi saya habiskan waktu saya untuk itu. Hari Minggu pagi saya udah latihan di Senayan, lari, mengelilingi lapangan bola 20 kali, siangnya latihan badminton lagi, saudara. Dan itu saya habiskan untuk itu. Tapi saya kecewa, karena ternyata waktu saya sekolah tiba-tiba sepertinya kok mata saya buram, saudara. Rupanya didiamkan cukup lama, ketika dites sudah -3, sudah. Dan itu merupakan satu hambatan besar untuk saya meniti karir untuk bermain badminton. Akhirnya saya punya berteman, ya, dan saya suka dengan pesta ulang tahun pada zaman-zaman saya itu SMP SMA itu, saudara. Mereka banyak yang pesta ulang tahun dengan mengadakan diskotik lah, mengadakan seperti disco gitu. Saya suka sekali. Kalau saudara seumur saya, saudara tahu John Travolta mungkin ya. Tapi kalau saudara milenial mungkin saudara nggak tahu, saudara. Yang gerakannya seperti ini, saudara. Ya. Dan saya suka sekali ikut pesta ulang tahun dari tiap Sabtu, ikut pesta ulang tahun. Karena kalau mau ke diskotik, saya mau tapi nggak punya duit. Akhirnya saya ikut itu aja. Ada pesta ulang tahun, pergi. Saudara. Bahkan pernah satu kali, ini waktu belum lahir baru, zaman-zaman SMP, SMA, saudara. Kita mengadakan Natal tapi seperti disco gitu, saudara. Pakai lampu disco, wah, sampai pagi. Dan saudara tahu nggak, pulang dari pesta, hati saya tetap kosong. Hati saya tetap hampa, saudara. Sampai akhirnya tahun 82 ketika saya kuliah di Atmajaya, ada seorang yang menceritakan tentang Yesus. Saya merasa waktu itu sebetulnya saya oke lah, nggak seperti anak-anak muda yang lain, saudara, bejat. Ya paling saya suka hanya pesta-pesta seperti itu aja, nggak lebih dari itu. Nggak pakai narkoba, nggak mabuk-mabukan. Merokok pun ya kalau ada teman ngerokok saya bilang friend bagi dong gitu, saudara. Karena saya nggak punya duit, saudara. Ya, tapi ketika waktu itu ada seorang yang menyampaikan firman Tuhan secara singkat, saya sadar, sesadar-sadarnya.
bahwa saya adalah orang berdosa. Hati saya kosong, hati saya hampa. Dan di situ saya ingat sekali tahun 82 bulan November di kampus Atmajaya. Saya didoakan di lantai 8 di Fakultas Kedokteran, saudara. Saya didoakan dan saya merasakan sukacita yang luar biasa. Saya merasakan sukacita yang luar biasa. Saya nggak cari lagi pesta-pesta itu. Saya nggak cari lagi hal-hal yang memuaskan hidup saya. Saya sungguh-sungguh study, saya belajar baik-baik dengan grup belajar saya. Sampai saya bisa diangkat menjadi asisten dosen pada waktu itu, saudara. Saya memimpin persekutuan doa, menjadi pemimpin persekutuan doa di Fakultas Ekonomi pada waktu itu, saudara. Termasuk ada istri Pak Lukito juga ada di situ, Ibu Mira. Kami sama-sama melayani Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena hati saya sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Blaise Pascal. Orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, pasti orang itu sudah mengenal Tuhan dan Tuhan ada di dalam hati mereka. Saudara, ada dua hal yang saya ingin tantang kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, kalau saudara masih mencari kepuasan dari dunia ini, ayo datang kepada Tuhan. Tuhan gak pernah menghakimi saudara. Tuhan hanya menyadarkan kepada saudara, you need God, engkau butuh Tuhan. Dan yang kedua, kalau saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ayo seperti perempuan Samaria ini, tinggalkan tempayan yang kosong itu, pergi beritakan kabar baik dan bawa orang kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk sebuah kisah yang luar biasa. Pada hari ini, saya ingin berdoa kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun Anda berada. Kalau Anda seperti perempuan Samaria yang hatinya kosong, saudara mungkin bukan orang yang miskin, tapi orang yang kaya yang diberkati Tuhan. Saudara juga mungkin sudah punya keluarga, tapi tetap saja hatimu kosong. Itu pertanda bahwa engkau membutuhkan Tuhan. Ada the black hole di dalam hatimu, lubang hitam, lubang hampa yang perlu diisi oleh Allah yang menciptakan engkau. Tidak bisa diisi oleh hal-hal yang lain. Kalau saudara orangnya, taruh tangan kananmu di dadamu dan engkau undang Yesus menjadi Tuhan di dalam hatimu, di dalam hidupmu, sehingga engkau tidak lagi memiliki kekosongan hati, kehampaan. Engkau akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Dan yang kedua, bagi saudara yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ayo ikuti teladan perempuan Samaria itu. Tinggalkan tempayan yang kosong itu, mulai memberitakan, menceritakan kesaksian kehidupanmu kepada orang-orang di sekitarmu, dan bawa mereka kepada Tuhan. Sebagaimana perempuan Samaria berjumpa Tuhan, kita bawa orang-orang yang membutuhkan Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa buat pemimpin-pemimpin kesan, anggota-anggota kesan, supaya kita membawa orang-orang itu bertemu dengan Tuhan. Dan saya percaya banyak orang akan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya Engkau menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menginspirasi kita untuk memenangkan jiwa-jiwa dengan memberikan kasih Tuhan. Baik saudara, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan pada Tuhan. Siapkan persembahan saudara. Dan setelah itu saya akan berdoa untuk jemaat dan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang kami terima sepanjang minggu ini. Dan kami ingin memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka Tuhan. Kiranya yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Dan kami percaya, Tuhan membuka setiap usaha-usaha daripada anak-anak-Mu Tuhan di masa-masa ini. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tepat waktu bagi kami semuanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
berkat kasih anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kembali. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba berdoa. Amin.